Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Status sebagai anak harus datang sebelum pemuridan. Sebelum Yesus mengutus para murid, dia terlebih dahulu membawa mereka masuk. Sebelum dia memberi mereka tugas, dia memberi mereka akses. Sebelum dia memanggil mereka untuk mengikutinya, dia memanggil mereka miliknya. Inilah sebabnya status sebagai anak harus datang sebelum pemuridan. Jika kamu coba hidup sebagai murid tanpa terlebih dahulu beristirahat sebagai anak laki-laki atau perempuan, kamu akan mengubah kehidupan Kristen menjadi tekanan, performa, dan kepura-puraan. Tetapi ketika pemuridan mengalir dari status sebagai anak, ketaatan tidak lagi terasa seperti perbudakan, melainkan menjadi keintiman. Dalam karya Yesus Kristus yang sudah selesai, kita tidak bekerja untuk menjadi diterima. Kita sudah diterima karena Yesus, dan dari posisi penerimaan itu, kita belajar mengikuti Dia. Ini adalah salah satu wahyu terdalam dalam Injil. Yesus tidak pergi ke salib hanya untuk menciptakan hamba. Dia pergi ke salib untuk membawa banyak anak kepada kemuliaan. Ibrani 2 ayat 10 mengatakan bahwa adalah pantas bagi Allah dalam membawa banyak anak kepada kemuliaan untuk menyempurnakan perintis keselamatan mereka melalui penderitaan. Perhatikan bahasanya. Anak, bukan pekerja, bukan relawan religius, bukan yatim rohani yang berusaha mendapatkan penerimaan. Anak. Salib bukan hanya tentang pengampunan. Ini tentang keluarga. Melalui kematian, penguburan, kebangkitan, dan kemuliaan Yesus, kamu bukan hanya diampuni. Kamu dibawa dekat. Kamu diadopsi. Kamu diberikan roh yang menjadikan kamu anak, yang olehnya kamu berseru, Aba, Bapa. Seperti dalam Roma 8:15, itu mengubah segalanya. Tanpa status sebagai anak, pemuridan menjadi melelahkan. Seseorang yang tidak memiliki wahyu sebagai anak membaca sangkalah dirimu dan mendengar Tuhan mau mengambil sukacitaku. Mereka mendengar pikulah salibmu dan menganggap kekristenan hanya tentang penderitaan. Mereka melayani supaya dilihat. Mereka berdoa supaya disetujui. Mereka taat karena takut. Mereka terus membandingkan diri dengan orang lain. Mereka tidak pernah benar-benar beristirahat karena diam-diam percaya bahwa kasih Tuhan naik turun sesuai konsistensi mereka. Dalam pola pikir ini, setiap kegagalan terasa final. Setiap kelemahan terasa memalukan. Dan setiap teguran terasa seperti penolakan. Mereka bisa melakukan semua hal luar dari pemuridan, tetapi di dalam tetap hidup seperti yatim. Tetapi dengan status sebagai anak, semuanya berubah. Sekarang menyangkal diri bukan lagi membenci diri, melainkan kebebasan dari diri palsu yang sebenarnya bukan identitasmu. Memikul salib bukan lagi panggilan untuk menderita, tetapi keputusan penuh sukacita untuk tidak kembali ke kehidupan lama yang sudah dimatikan oleh Yesus. Doa menjadi persekutuan, bukan permohonan yang penuh ketakutan. Ketaatan menjadi buah dari kepercayaan, bukan upah untuk diterima. Pertobatan menjadi kembali ke hati Bapa, bukan merangkak masuk ke rumahnya dengan harapan masih diizinkan tinggal. Seorang anak tidak taat untuk menjadi bagian dari keluarga. Dia taat karena dia sudah adalah bagian dari keluarga. Amin. Inilah sebabnya kehidupan Yesus sendiri menunjukkan pola ini dengan jelas ya. Sebelum pelayanannya berkembang, sebelum mukjizat terjadi, sebelum murid-murid diutus, Bapa berbicara atas Yesus saat baptisannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Dia belum berkhotbah di bukit, dia belum menyembuhkan banyak orang, dia belum pergi ke salib, namun Bapa sudah menyatakan kesukaannya atas dia sebagai anak. Itulah urutan surga. Identitas sebelum aktivitas.
keberadaan sebelum penugasan, kesukaan sebelum performa. Dan karena Yesus telah menyelesaikan karyanya, urutan yang sama sekarang menjadi milik kita di dalam Dia. Efesus 1 ayat 5 mengatakan, kita telah ditentukan dari semula untuk diangkat menjadi anak melalui Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 6 mengatakan, kita diterima di dalam Dia yang dikasihi. Surga tidak dimulai dari apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, tetapi dari apa yang Tuhan sudah jadikan benar tentang kamu di dalam Kristus. Haleluya. Bayangkan dua orang percaya yang melayani. Yang pertama memiliki bahasa pemuridan, tapi tidak memiliki wahyu sebagai anak. Dia melayani setiap minggu, mengatakan hal-hal yang benar dan terlihat berkomitmen dari luar. Tetapi di dalam, dia digerakkan oleh rasa takut mengecewakan Tuhan. Ketika dipuji, dia merasa lega sementara. Ketika diabaikan, dia merasa hancur. Ketika gagal, dia tenggelam dalam rasa malu karena dia tidak pernah belajar berdiri di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang dikasihi tanpa tergantung performa. Disiplinnya tidak memiliki sukacita, kekudusannya tidak memiliki rasa aman, pelayanannya tidak memiliki ketenangan. Dia mencoba bertindak seperti murid yang dewasa, tetapi di dalam merasa seperti yatim rohani. Sekarang bayangkan orang percaya lain yang melihat karya Yesus yang sudah selesai dan beristirahat sebagai anak. Dia tahu dia telah dibenarkan melalui Kristus. Dia tahu Bapa tidak memperlakukannya sesuai dosanya karena Yesus sudah menanggung semuanya. Dia tahu dia tidak sedang berusaha mendekat kepada Tuhan karena darah Yesus sudah membawanya dekat. Haleluya. Ya, jadi ketika dia melayani itu dari kelimpahan. Ketika dia berdoa itu dengan keyakinan. Ketika dia gagal dia berlari kepada Tuhan bukan menjauh darinya. Ketika dikoreksi dia mau diajar karena teguran tidak mengancam identitasnya. Ketika dia taat itu bukan karena takut tidak dikasihi, tetapi karena dia tahu dia sudah dikasihi. Itulah pemuridan yang berakar, teman-teman. Itulah buah yang bertahan. Banyak orang mencoba membangun kehidupan pemuridan di atas fondasi rasa tidak aman. Rumah seperti itu akan selalu retak. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk taat secara mendalam jika dia masih percaya bahwa dia jauh dari Tuhan. Kamu tidak bisa menakut-nakuti seseorang menuju transformasi sejati. Rasa takut mungkin mengubah perilaku sementara, tetapi hanya status sebagai anak yang mengubahkan hati. Haleluya. Itulah sebabnya karya yang sudah selesai itu sangat penting. Di salib, Yesus bukan hanya memberi aturan yang lebih baik untuk diikuti. Dia menghapus catatan hutang yang melawan kamu dan membawa kamu masuk dalam kesatuan dengan Dia. Kolose 2 ayat 14 mengatakan catatan hutang itu dihapuskan. Galatia 4 ayat 4-7 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum supaya kita menerima pengangkatan sebagai anak. Haleluya. Lalu dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Dan jika anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bukan lagi hamba. Itu berarti seluruh hubungan sudah berubah. Inilah wahyu yang mengejutkan banyak orang. Pemuridan sejati tidak mungkin tanpa status sebagai anak. Karena pemuridan membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan lahir dari kasih. Kamu tidak bisa mengikuti seseorang dengan sungguh jika kamu masih ragu akan hatinya terhadapmu. Jika kamu diam-diam percaya Tuhan kebanyakan kecewa terhadapmu, kamu akan bersembunyi darinya. Jika kamu merasa dia selalu mengukurmu, kamu akan tampil untuknya. Jika kamu merasa dia dekat hanya saat kamu kuat, kamu akan pura-pura kuat. Tetapi ketika kamu tahu bahwa Bapa telah menerima kamu di dalam Kristus, ketika kamu tahu kamu duduk bersama Kristus, ketika kamu tahu Yesus tidak malu menyebut kamu saudara seperti dalam Ibrani 2 ayat 11, maka hatimu terbuka, penyerahan menjadi aman, kepercayaan menjadi alami, pemuridan menjadi respon kasih bukan perjuangan karena takut. Pikirkan tentang anak yang hilang. Titik balik cerita itu bukan ketika anak menjadi hebat, tetapi ketika ayah menyatakan hatinya. Jubah diberikan sebelum pidatonya selesai. Cincin diberikan sebelum pemulihan dilakukan. Sandal diberikan sebelum anak itu bisa membuktikan apapun. Pemulihan datang dari kasih ayah, bukan performa anak. Begitulah Tuhan membentuk murid. Dia memulihkan kamu sebagai anak terlebih dahulu, lalu mengajarkan kamu bagaimana hidup di dalam rumah.
Agama berkata, belajarlah berperilaku, mungkin kamu bisa diterima. Injil berkata, di dalam Kristus kamu sudah diterima, dan sekarang kasih karunia mengajarkan kamu bagaimana hidup. Haleluya. Ya, inilah juga alasan banyak orang percaya mengalami kelelahan rohani. Mereka diajarkan praktik pemuridan tanpa wahyu sebagai anak. Mereka belajar melayani tetapi tidak belajar beristirahat. Mereka belajar memberi tetapi tidak belajar menerima. Mereka belajar melawan dosa tetapi tidak belajar berdiri dalam kebenaran. Mereka belajar sibuk bagi Tuhan tetapi tidak belajar dikasihi olehnya. Akhirnya beban performa menghancurkan mereka. Tetapi ketika status sebagai anak dinyatakan, bahkan disiplin rohani pun berubah. Membaca Alkitab menjadi mendengar suara Bapa. Penyembahan menjadi bahasa keluarga. Kekudusan menjadi kesepakatan dengan siapa kamu sudah ada di dalam Kristus. Penginjilan menjadi seorang anak yang menceritakan kebaikan bapaknya kepada orang lain. Haleluya. Murid yang terdalam dalam kerajaan bukanlah mereka yang paling takut gagal di hadapan Tuhan. Mereka adalah yang paling yakin bahwa mereka dikasihi olehnya karena Yesus. Kasih membuat mereka berani. Kasih membersihkan mereka dari dalam keluar. Kasih membuat mereka stabil dalam badai. Kasih membuat mereka cepat bertobat dan cepat mengampuni. Kasih membuat mereka berbahaya bagi kegelapan karena mereka tidak lagi mencoba mendapatkan apa yang Kristus sudah berikan. Mereka hanya hidup dari itu. Itulah sebabnya status sebagai anak bukanlah kebenaran sampingan. Itu adalah akar dari kehidupan Kristen. Jadi urutannya harus tetap benar. Status sebagai anak sebelum pemuridan. Identitas sebelum instruksi. Kesatuan sebelum buah. Istirahat sebelum kerja. Bapa tidak meminta kamu menjadi anak dengan menjadi murid yang baik. Di dalam Yesus Kristus dia sudah menjadikanmu kamu anak. Dan sekarang dia mengajarkan bagaimana anak hidup. Salib menetapkan tempatmu dalam rumah. Kebangkitan memastikan hidup barumu. Roh sekarang berseru di dalam kamu. Aba, Bapa. Kamu tidak memulai dari jarak. Kamu memulai dari pelukan. Dan ketika seseorang akhirnya melihat ini, pemuridan tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi respon indah terhadap kasih yang sudah selesai, bahkan sebelum dia melakukan apapun. Wow ya, teman-teman, ini indahnya ya, menjadi seorang anak Tuhan ya. Haleluya. Ya, God bless you ya. May you have a wonderful Thursday. You anak-anak Tuhan kalian itu ya, ingat ya. You princes and princesses of the Most High King ya. So revel in that in that revelation gitu loh ya. Alright, bless you. Okay, have a great Thursday and I'll see you again tomorrow morning. Alright, bye bye.